8 Safar, malam haul saya punya Abah Habib Hasan Baharun, ada salah satu daripada murid beliau yang bermimpi Nabi Muhammad. Di mana pada malam itu beliau itu bermimpi berziarah ke makam saya punya ayah. Subhanallah. Beliau membaca Al-Quran, ketika beliau membaca Al-Quran, datang rohaninya. Entah apa sebabnya sehingga beliau itu menangis sejadi-jadinya. Ketika beliau sedang menangis, tiba-tiba terdengar suara, yang ternyata suara itu adalah suara Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW berkata begini sambil diiringi dengan tangisan beliau, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman, ma aktsara fasadi ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Nabi Muhammad tidak ridho. Kenapa Nabi Muhammad dalam hadis yang beliau mengatakan, innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya perasaan, Nabi Muhammad juga punya cita-cita, Nabi Muhammad punya kehendak, Nabi Muhammad punya harapan. Kalau kita ingin tahu apa harapan Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad masuk dalam neraka, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Siapa di antara kita ingin merealisasikan ini keinginan Nabi Muhammad? Mereka semua saudara kita. Jangan biarkan mereka itu bersama iblis dan kawan-kawannya. Tidak, biarkan mereka bersama Nabi Muhammad. Dengan keikhlasan yang kita punya, insya Allah, dengan kekuatan doa, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah meminta apapun kepada kita. Yang diminta oleh Muhammad, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Pulang dari tempat ini, majelis ini, apa yang disampaikan oleh para ulama, sampai kepada keluarga kita, sampai kepada sahabat kita, sampai kepada kerabat kita, sampai kepada mereka, bahwasanya tidak mungkin selamat di akhir zaman seperti sekarang ini. Sebagaimana katakan oleh Imam Ghazali 5 abad yang lalu, wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak mungkin ada yang selamat pada saat itu daripada fitnah yang begitu dahsyat kecuali yang tersentuh dengan ilmunya Nabi kita Muhammad. Sampaikan kepada mereka, tidak mungkin selamat hidup di akhir zaman ini. Enggak mungkin selamat, enggak mungkin bahagia. Bagaimana akan dapat bahagia? Siapa yang memberikan bahagiaan? Allah yang memberikan bahagiaan. Kecuali apa? Kalau tersentuh dengan salah satu daripada 4M. Yang pertama adalah mondok. M yang kedua adalah madin, madrasah diniyah. Silahkan masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa siang harinya masukkan madrasah diniyah. Dan yang ketiga adalah mengaji kepada guru ngaji. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak ada lagi yang kelima. Sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban lahum, walatakun khamisan fatahlak. Jadilah kamu itu menjadi orang alim, kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadilah para santri. Nggak bisa jadi santri, jadilah pendengar saja. Nggak bisa jadi pendengar, jadilah pencinta bagi mereka. Kalau nggak bisa yang keempat ini, maka jangan jadi yang kelima. Sudah nggak alim, sudah nggak santri, sudah nggak mendengarkan, sudah nggak cinta kepada mereka, malah membenci mereka, memusuhi mereka. Fatahlak, pasti kalian akan binasa, kata Nabi Muhammad. Oleh karenanya, yang terakhir ini apa? Yang terakhir majelis taklim. Kalau tersentuh salah satu daripada 4 hal, insya Allah mereka akan selamat. Oleh karenanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada kita, menghimbau kepada kita, cintai zuriat Nabi. Bahkan 2 pusaka disebutkan oleh Nabi yang diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim. Di antaranya adalah kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kenapa? Apakah Nabi Muhammad mau kita ini memanjakan mereka, kita ini menghormati mereka, memuliakan mereka karena niat kolusi Nabi, KKN Nabi? Tidak, demi Allah tidak sama sekali. Karena 2 komunitas, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang masih saja sampai sekarang menyebarkan kebaikan Nabi Muhammad. Siapa 2 komunitas? Yang pertama adalah zuriat Nabi. Kenapa zuriat Nabi melebarkan dan menyebarkan kebaikan Nabi sampai sekarang ini? Kita ambil contoh. Al-Habib Abna Al-Imamain. Tentunya mereka itu melihat Al-Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Abdurrahman pernah melihat ayahnya Habib Abdullah. Habib Abdullah pernah lihat memandang wajah ayahnya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir pernah memandang wajah ayahnya Habib Ahmad. Kalau seandainya di antara kakek-kakek beliau ada yang meninggal di masa kecilnya sehingga beliau tidak bisa melihatnya, bukankah anaknya itu pernah melihat ibunya dan ibunya pernah melihat suaminya, ayahnya? Dan terus bertasalsul pandangan itu sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka manusia yang pasti mendapatkan pandangan Nabi Muhammad walaupun secara tidak langsung. Kalau seumpama seorang wali, seorang kutub berkata, dakhalal jannah man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani, bagaimana dengan yang dipandang oleh Nabi Muhammad?
Hanya untuk itu kita diperintahkan. Cinta itu dia Nabi. Lihatlah, pandanglah mereka. Maksudnya, supaya yang dipandang oleh mereka dengan kebaikan, maka insya Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah mereka para ulama yang sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi Muhammad. Karena mereka tentunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya. Dan begitu pula terus sampai kepada Nabi Muhammad. Maka siapapun dipandang oleh mereka, maka insya Allah terpandang oleh Nabi Muhammad. Dan nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, baru-baru ini sebagai penutup, ada seorang yang bermimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan dua hal. Yang pertama, sampaikan kepada umatku, sebarkan kepada mereka. Kalau mereka ingin mendekat kepadaku, dengan kedekatan yang sangat kuat, cepat kilat, dengan hubungan yang sangat erat, lakukan semuanya untuk menyenangkan dan bahagiakan aku, kata Nabi Muhammad. Ingat, di antara kita semuanya dikasih modal sama oleh Allah Ta'ala. Nggak ada yang melebihi kecuali yang cerdas, yang menggunakan modal Allah berikan. Jangan kita katakan, oh beb, saya tidak menjadi orang alim, saya bukan orang kaya, saya hanya pejabat dan sebagainya, berarti dia itu tidak punya modal. Semuanya punya modal untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Gunakan modalnya. Yang cari uang untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Yang alim, jadilah kamu itu mengajar untuk Nabi Muhammad, dan semuanya diniatkan untuk bagian Nabi Muhammad. Yang kedua, kata beliau, sebab musabab banyak orang yang hina, kemudian terjerumus ke dalam kehinaan dan kenistaan, itu karena salah satu daripada tiga sebab yang mereka lakukan. Sehingga kemudian ada orang yang terpandang, orang yang hebat, kemudian melakukan suatu pelecehan dan sebagainya, karena salah satu daripada tiga hal. Yang pertama, karena sifat sombong. Hati-hati dengan sifat sombong. Dan Nabi SAW telah menegaskan, man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong maka dia akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah SWT. Dan yang kedua, ugugul walidain, durhaka pada orang tua. Dan diantaranya orang tua adalah ugugul masyaih, durhaka kepada guru. Sedangkan yang ketiga adalah izaul aulia hayyan au mayitan, mengganggu para wali baik yang hidup maupun yang meninggal. Dan diantaranya para wali siapa? Mereka adalah zuriat Nabi, yang di situ ada darahnya Nabi yang pasti mahbub indallah SWT. Kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, semoga dengan kita datang dengan banyak dosa, ya Allah, kami bertawassul kepada al-imamain, ya Rabb. Ya Rabb, yang mereka hidupnya semuanya untukmu, ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga, kami tidak ingin berpisah dengan mereka. Kami punya santri, kami tidak ingin berpisah dengan mereka. Kami ingin punya sahabat, kami tidak ingin berpisah dengan mereka di dunia sampai di akhirat. Banyak di antara kami yang telah lupa, ya Allah, bahwa kehidupan ini sangat sulit. Kehidupan yang paling sulit justru dikatakan para ulama, ujian yang terberat adalah ketika di saat-saat kita akan meninggalkan dunia ini, ya Allah, yang entah berapa lama lagi akan datang kepada kita. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kaum muslimin semuanya, ya Allah. Jadikanlah negara Indonesia negara yang makmur. Jadilah pejabat-pejabat kami, ya Allah, pejabat-pejabat yang saleh, yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk yang ada dalam dirinya sifat-sifat keimanan, sehingga saling mencintai di antara kami, tidak ada rasa benci kepada sesama kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar tempat ini kecuali Engkau ampunkan dosa-dosa kami, yang hanya satu dosa saja bisa mencelakakan dia di dunia sampai di akhirat. Bahkan satu dosa saja, walaupun dosa kecil, bisa membawa seseorang mati dalam keadaan sul khatimah. Ya Allah, dengan kami bertawassul kepada imamain al-adimin, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami sudah meninggal, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau berikan keyakinan kepada kami. Dunia kami tidak akan kemana-mana, tapi ya Allah, di dunia kami meninggalkan dunia, tapi kami tidak mendapatkan nikmatan dunia. Itulah sebuah alpa yang sangat, ya Allah, sebuah kenaifan yang sangat, ya Allah. Berikan kami kemuliaan di dunia, ya Allah, dengan memandang wajah Nabi Muhammad, walaupun dalam mimpi, ya Allah, walaupun ketika kami akan Kau cabut nyawanya, ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali semuanya berniat ingin menyampaikan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kecuali semuanya berniat ingin semuanya kaum muslimin baik, kecuali ingin semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada keluarga besar Al-Imamain Al-Adimain, dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.